Struktur data tree. Pengertian jenis dan kegunaan. Yang pertama ada struktur data queue. Queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO. Artinya, elemen pertama yang masuk ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar. Bayangkan seperti antrian di supermarket atau antrian pada toilet ketika terjadi sebuah wabah diare. Yang berikut ada jenis-jenis queue. Yang pertama ada linear queue, dua ada circular queue, 3 priority queue, dan 4 double-ended queue. 1. Linear queue. Untuk implementasi dari linear queue ini menggunakan array atau linked list. Cara kerjanya, elemen ditambahkan dari belakang dan dihapus dari depan. Kelemahan untuk linear queue, dia membutuhkan ruang tambahan jika elemen di awal dihapus dan elemen baru ditambahkan. Contoh penggunaannya bisa kita lihat pada simulasi antrian pelanggan di sebuah toko atau minimarket. 2. Linear queue. Untuk implementasi dari linear queue menggunakan array dengan konsep melingkar. Cara kerjanya, indeks real atau form bergerak secara melingkar dalam array. Kelebihan, memanfaatkan ruang array dengan lebih efisien. Contoh penggunaan untuk linear queue ini biasanya digunakan dalam simulasi buffer dalam sistem operasi. 3. Priority queue. Untuk implementasi dari priority queue biasanya menggunakan heap atau binary search tree. Cara kerjanya, elemen dengan prioritas tertinggi akan keluar terlebih dahulu. Contoh penggunaannya terdapat pada sistem operasi dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi untuk priority queue ini dia memiliki dua varian. Yang pertama ada min heap, artinya elemen terkecil selalu berada di akar, dan yang kedua ada max heap yang artinya elemen terbesar selalu di akar. 4. Ada double-ended queue. Untuk implementasi dari double-ended queue, dia menggunakan array dan linked list, jadi sama seperti yang pertama. Untuk cara kerjanya, elemen dapat ditambahkan dan dihapus dari kedua ujung. Contoh penggunaannya biasa kita lihat pada Undo atau Wordle dalam editor teks. Berikut ini saya tampilkan contoh codingan antrian pelanggan pada sebuah toko. Dan ini tampilannya ketika kita run. Saya Marica Pembuking, saya akan bawa materi di bagian B, istilah-istilah pada tree. Pengertian tree adalah struktur data hierarki yang terdiri dari simpul-simpul node di mana satu simpul menjadi akar. Di sini, dalam struktur data tree terdapat beberapa jenis pohon tree yang sering digunakan tergantung pada karakteristik dan penggunaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis pohon dalam struktur data tree, yaitu yang pertama pohon biner. Adalah struktur data pohon yang setiap node maksimal memiliki 2 anak yang disebut sebagai anak kiri dan anak kanan. Contoh gambarnya, 1 adalah root, 2 dan 3 adalah anak dari 4, 4 dan 5 anak kiri dan kanan dari 2, 6 dan 7 anak kanan dari 3. Yang kedua, pohon umum atau general tree adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang dihubungkan oleh FD, di mana setiap node dapat memiliki lebih dari satu anak. Yang di bawah ini adalah contoh-contohnya. Yang ketiga, pohon n-ary adalah struktur data pohon yang setiap nodenya dapat memiliki maksimal n anak node. Setiap node dalam pohon n-ary dapat memiliki 0 hingga n anak node. Contoh gambarnya, pohon n-ary penuh adalah pohon n-ary yang memungkinkan setiap simpul memiliki 0 atau n anak, dan pada gambar di atas semua node memiliki 0 atau 3 anak. Karakteristik tree. Yang pertama, hubungan induk anak, setiap node memiliki paling banyak satu induk. Yang kedua, tingkatan. Setiap node memiliki tingkatan yang menunjukkan jaraknya dari akar. Yang ketiga, tinggi pohon, memiliki jarak terjauh dari akar. Yang keempat, node akar. Setiap node memiliki satu node akar. Yang kelima, jalur unik dari akar.
setiap node memiliki satu induk. Yang keenam, hierarkis. Informasi mengalir dari atas ke bawah, dari induk ke anak, dan ada tingkatan atau level yang jelas. Yang berikut fleksibilitas dalam struktur. Yang pertama, derajat pohon. Jumlah maksimum anak yang dimiliki oleh suatu node. Pohon biner memiliki derajat 2, sedangkan pohon umum tidak memiliki batas derajat. Yang kedua, bentuk pohon. Pohon dapat memiliki berbagai bentuk, mulai dari pohon yang seimbang, balanced, hingga pohon yang tidak seimbang, unbalanced. Yang ketiga, struktur data. Pohon dapat dengan mudah ditambahkan atau dihapus nodenya, sehingga fleksibel untuk sebagai aplikasi. Yang berikut, traversal pohon. Yang pertama, per order. Kunjungi node akar terlebih dahulu, lalu subtree kiri, dan terakhir subtree kanan. Yang kedua, in order. Kunjungi subtree kiri, lalu node akar, dan terakhir subtree kanan. Yang ketiga, post order. Kunjungi subtree kiri, lalu subtree kanan, dan terakhir node akar. Yang keempat, level order. Kunjungi node pada setiap level secara berurutan melalui akar. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Santisima Sabukoten. Di sini saya akan membawakan materi bagian jenis pohon dan karakteristik khusus. Jenis pohon yang pertama ada pohon biner pencarian. Pohon biner pencarian adalah salah satu jenis struktur data pohon yang memiliki karakteristik khusus yang membuatnya sangat efisien untuk operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Dengan karakteristik utamanya, A. Setiap node memiliki nilai yang lebih besar dari semua nilai pada subtree kirinya dan lebih kecil dari semua nilai pada subtree kanannya. Dan B. Operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan rata-rata memiliki kompleksitas waktu. Dan pada gambar di samping adalah contoh visual dari sebuah pohon biner. Yang kedua ada pohon AVL, adalah jenis khusus dari pohon biner pencarian yang dikenal karena kemampuannya untuk mengimbangkan diri secara otomatis. Nama AVL sendiri berasal dari penemuannya, yaitu Adelson Forskai dan Landis. Dengan karakteristik khusus yang utama, A. Pohon biner pencarian yang seimbang menjaga perbedaan tinggi antara subtree kiri dan kanan. Setiap node tidak lebih dari 1. Ini menjelaskan bahwa selain memenuhi secara aturan, semua aturan pada pohon biner pencarian, yaitu nilai anak kiri lebih kecil, nilai anak kanan lebih besar dari individunya. Pada pohon AVL juga secara otomatis menjaga keseimbangan strukturnya. Dan poin B menjelaskan bahwa pohon AVL selalu menjaga keseimbangan. Ia menjamin waktu yang akses yang konsisten untuk semua operasi. Dan pada gambar di samping adalah contoh visual dari sebuah pohon AVL. Jenis pohon yang ketiga ada pohon merah hitam atau red black tree, adalah jenis lain dari pohon biner pencarian yang mengimbangkan diri, berbeda dengan pohon AVL yang menggunakan faktor keseimbangan, sedangkan pohon merah hitam mencapai keseimbangan melalui penandaan warna, yaitu merah dan hitam pada setiap node dan serangkaian aturan ketat yang harus dipatuhi. Dengan karakteristik utamanya, pohon biner pencarian yang seimbang dengan properti warna merah dan hitam pada node-nya. Dan B. Menawarkan kinerja yang lebih baik daripada pohon AVL dalam beberapa skenario. Dan pada gambar di samping menunjukkan contoh visual dari pohon merah hitam. Keempat ada jenis pohon B, adalah struktur data pohon yang mengurutkan data dan dirancang khusus untuk menyimpan sejumlah data besar yang tidak dapat memuat dalam memori utama atau RAM dan harus disimpan di perangkat penyimpan yang sekunder seperti hard disk. Berbeda dengan pohon biner pencarian yang anaknya hanya 2, prosedurnya sedangkan pohon B bisa memiliki banyak anak. Dengan karakteristik utama,
Pohon B digunakan dalam sistem basis data untuk mengelola indeks. Dan B, setiap node memiliki jumlah anak yang tetap dapat menyimpan sejumlah kunci. Dan pada gambar di samping menunjukkan contoh visual dari pohon B. Ada try, berasal dari kata retrieval atau prefix tree, adalah struktur data pohon khusus yang sangat efisien untuk menyimpan dan mencari string. Try berbeda dari pohon biner pencarian atau pohon B karena setiap node dalam try tidak menyimpan seluruh kunci, melainkan bagian dari kunci tersebut. Dengan karakteristik utamanya, A. Pohon khusus yang digunakan untuk menyimpan kumpulan string. B. Setiap tepi pada try memiliki satu karakter. Dan pada gambar di samping adalah contoh visual dari try. Yang berikut aplikasi pohon dalam dunia nyata. Pohon adalah struktur data fundamental yang menentukan aplikasi di berbagai bidang komputer dan bahkan di luar itu. Karena kemampuannya untuk mempresentasikan hubungan, hierarki, dan mengelola data secara efisien. Yang pertama, sistem file. Struktur direktori dan file pada sistem operasi. Ini menjelaskan bahwa salah satu contoh paling umum dan mudah dipahami. Yang kedua ada ekspresi matematika, di mana pohon ekspresi untuk mewakili operasi matematika. Yang ketiga adalah kompilator untuk analisis sintaksis dan semantik bahasa pemrograman. Yang keempat adalah algoritma pencarian untuk pohon pencarian biner dan try. Yang kelima ada struktur data lain seperti heap dan grafik. Yang keenam ada kecerdasan buatan seperti pohon keputusan, random forest. Contoh penggunaan pohon seperti pohon genealogi, struktur organisasi, dan sistem rekomendasi. Mengapa pohon sangat berguna? Ya, pohon sangat berguna dalam struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer. Yang pertama, dilihat dari representasi hierarki, yang kedua efisiensi, yang ketiga fleksibilitas. Struktur data pohon adalah alat yang sangat kuat dalam ilmu komputer. Dengan memahami karakteristik dan jenis-jenis pohon, Anda dapat memiliki struktur data yang lebih tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.